Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3051 Kaisar Prajurit Tertinggi. Meteorit itu melayang dan secara bertahap mendekati jalan Taiko. Setenang Ye Chen, dia tidak begitu tenang lagi, tapi dia tidak takut Outland Supreme akan menyerangnya, tapi dia takut Outland Supreme akan menabrak meteorit yang dia injak, dan jika meteorit itu pecah, dia akan mati. Memikirkan hal ini, dia membidik Kaisar Iblis Surgawi dengan seluruh penglihatannya, berniat untuk memindahkan langit dan mengubah tempat, dan mengubah posisi dengan nadanya. Sayangnya, dipisahkan oleh kehampaan dan ketiadaan di tengah, metode rahasianya untuk mengubah langit dan mengubah bumi tidak berguna, atau dengan kata lain, itu adalah kekuatan misterius dunia bawah yang mencegah perubahan posisi. Tidak ada gunanya memindahkan langit dan mengubah bumi, dia memindahkan Amaterasu lagi, membidik Kaisar Iblis Langit, tapi itu tetap tidak berguna. Ini menarik. Ye Chen menggosok dagunya, melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Jelas sekali serangan itu keluar dari meteorit, itu akan diblokir oleh kekuatan dunia bawah. Semua kekuatan dan rahasia magis hanyalah dekorasi. Jadi, kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Dia tidak bisa menyerang yang tertinggi di sisi yang berlawanan, dan yang tertinggi di sisi yang berlawanan juga tidak bisa menyerangnya. Kekosongan dan kekosongan antara meteorit dan jalan Taiko adalah perlindungan terbesarnya. Ye Chen tersenyum, pencuri yang tertawa itu sangat senang. Dia memutar lehernya dengan keras, dia tidak bisa menghancurkan meteorit itu, semuanya mudah dibicarakan, ketika meteorit itu berbatasan dengan jalan Taiko, masalah lainnya akan mudah ditangani. Dia tertawa, dan Outland Supreme di sisi berlawanan juga tertawa, menjilat lidah merahnya Chen muncul, dengan begitu banyak makhluk tertinggi, mungkinkah mereka masih belum bisa mengalahkannya, tubuh suci kecil. Gambar itu menjadi sangat menarik, satu sisi adalah meteorit yang melayang, dan Ye Chen menempel di atasnya seperti lembing. Berbatasan dengan jalan Taiko, Ye Chen ingin menghancurkan lawan, dan lawan juga ingin menghancurkannya. Dengan cara ini, kedua belah pihak berharap untuk bertemu satu sama lain. Menunggu dengan tenang, meteorit masih melayang perlahan, orang-orang yang menunggu cemas dan tidak sabar, kecepatannya benar-benar penuh, atau mungkin jaraknya terlalu jauh, mungkin ratusan kaki, mungkin puluhan ribu mil, hanya karena kekosongan di tengah, tidak ada konsep ruang. Ye Chen di meteorit itu masih sendirian. Di sisi lain, di seberang jalan Taiko, ada banyak makhluk tertinggi Outland. Sepertinya mereka datang ke sini setelah mendengar berita. Semua orang menganggur dan ingin bersenang-senang. Adegan seperti itu tidak sulit untuk membuktikan bahwa para dewa di jalan Taiko semua orang telah dimusnahkan, jika tidak, bagaimana mereka bisa memiliki waktu luang untuk datang ke sini untuk berjalan-jalan. Ledakan. Ketika Ye Chen sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar ledakan dari sisi yang berlawanan. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara kaki manusia yang mendarat di tanah. Mungkin tubuh Kaisar terlalu berat, dan bagian jalan Taiko yang diinjaknya bergetar beberapa saat, dan roh jahat yang menggelinding menutupi ujung jalan. Kaisar Surgawi. Ye Dadi menyipitkan matanya sedikit, dan melalui kekosongan dan kehampaan, dia melihat Kaisar Iblis Surgawi, berdiri di atas puncak berkabut, melihat ke sisi ini, mata Kaisar penuh dengan kehancuran. Ledakan. Ya, ada ledakan lain, masih dari jalan Taiko, di samping Kaisar Iblis Langit, ada orang lain, meski tidak setingkat Kaisar Langit, tapi asli. Kaisar Saint Iblis. Dua Kaisar Surgawi, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tertawa main-main, berdiri di puncak Misty Peak, memandang kehampaan. Ye Chen menghela nafas. Barisan di sisi berlawanan bahkan lebih besar dari barisan yang dia hadapi di kehidupan pertama saat itu. Belum lagi Kaisar Agung dan Saint Demon pencapaian besar, hanya Kaisar Langit dan Kaisar Dao Saint Demon, itu sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Biasa ketika Anda datang, Anda pasti akan berlutut. Namun, dia bukan Kaisar biasa, begitu dia menunggu di jalan Taiko, itu akan menjadi pesta rakus khusus untuknya. Pada saat kritis, meteorit itu sedikit lemah, sehingga berhenti mendekati jalan Taiko dan membiarkannya menjuntai di sana. Ye Chen tertekan, dan Yang Mulia di sisi berlawanan juga tertekan. Dengan cara ini, saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi tidak ada meteorit yang terlihat datang ke sini, dan tidak ada yang berani bergerak dengan gegabah melalui kehampaan dan kehampaan.
Selama periode ini, Kaisar Langit, Iblis Langit, Del. Tidak sabar, dan cahaya guntur gelap keluar dari tengah alis mereka, mencoba membunuh Ye Chen. Sangat disayangkan bahwa Lei Guang dimusnahkan oleh kekuatan Ming Ming tepat setelah dia meninggalkan jalan Taiko, dan sulit bagi Kaisar Langit untuk menyerang kehampaan. Ada saat permaisuri Gu Tianting, yang berada di istana Ling Qiao, perlahan membuka matanya, melirik Chang Miao, garis peri di antara alisnya berkedip sejenak, lalu perlahan menutup matanya, dan terus melelehkan jiwanya. Pada saat itu, Ye Chen tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma wanita. Karena angin sepoi-sepoi itu, meteorit di bawah kakinya berhenti bergoyang, dan melayang menuju jalan Taiko lagi. Kali ini, kecepatannya sangat cepat sehingga Ye Chen hampir jatuh sepotong batu giok, seperti seberkas cahaya peri, melewati kehampaan, dan menghantam jalan Taiko dengan keras. Tangkap yang hidup. Langit, bumi, dan iblis surgawi tersenyum, berbicara dengan santai dan main-main. Tidak perlu dia untuk memesan, semua makhluk tertinggi dari alam luar telah bergegas maju. Tangkap adikmu. Kaki dan kaki Ye Chen mulus, dan saat meteorit itu berbatasan dengan jalan Taiko, dia naik ke jalan Taiko dan langsung pergi ke kedalaman. Kemana kita akan pergi? Kaisar Iblis Surgawi mendengus dingin, dan menamparkan dari langit. Ye Chen mengabaikannya, tubuh Kaisar menghilang sejenak, menghindari telapak tangan, mengangkat kakinya, dan melintasi 1.000.000 mil langit dan bumi. Dia ingin bertarung, tetapi dia harus menemukan tempat yang luas, dan dia tidak bisa bertarung di ujung jalan Taiko. Begitu jatuh, akan ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Aku tidak bisa pergi. Itu adalah Kaisar Iblis Surgawi yang pertama membunuhnya. Dia luar biasa, dan menutupi langit dengan telapak tangannya, menutupi kehampaan. Zeng. Pedang reinkarnasi di tangan Ye Chen tiba-tiba meleleh, dan dia memotong cetakan telapak tangan dengan satu pedang, dan bahkan Kaisar Iblis Surgawi juga terlempar. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Jiu Daosen Sang telah membunuhnya, dan dia telah punah di tempat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan makhluk tertinggi dari wilayah luar yang terbunuh kemudian, apakah itu Iblis Surgawi, Iblis Jahat, Iblis Surgawi, Kaisar Langit, atau Iblis Kaisar Daosein, mau tidak mau mengangkat alisnya, dia membunuh seorang Kaisar Agung dengan 2 gerakan, yang benar-benar diremehkan. Tubuh suci kecil itu bukanlah pencapaian besar, tetapi tubuh suci kuno yang jauh yang membuktikan Taoisme dan menjadi seorang Kaisar. Hal yang paling menyedihkan adalah Kaisar Iblis Surgawi yang dimusnahkan, mungkin dia akan bingung saat itu, terkadang kaki dan kakinya terlalu licin, mungkin bukan hal yang baik, tembak saja kepalanya. Tangkap hidup-hidup. Kaisar Surgawi dan Iblis Surgawi tertawa menggoda. Setelah dibunuh oleh seorang Kaisar Agung, dia tidak marah sama sekali, tetapi ada jejak kegembiraan di matanya. Dia terjebak di jalan kuno ini selama tahun tanpa akhir, dan seseorang yang bisa bertarung datang. Dibandingkan dengan dia, mata Kaisar Daosein Demon lebih rakus, dan dia memiliki kesukaan khusus pada Ekaristi, terlebih lagi, Ekaristi yang telah menjadi seorang Kaisar, menelannya pasti merupakan keberuntungan. Tangkap mereka hidup-hidup. Makhluk tertinggi tingkat Kaisar telah mengepung mereka dari segala arah, semuanya tirani dan tirani, tidak masalah jika seorang Kaisar dimusnahkan, ada banyak dari mereka. Pada saat yang sama, cara Kaisar menyerang semuanya jatuh, cetakan telapak tangan, lampu pedang, penglihatan, lampu pedang, bayangan tinju. Di seluruh langit, sekelompok tikus. Ye Chen mencibir, sebuah mimpi kembali ke masa lalu, dia jatuh ke dalam mimpi dan langsung keluar dari mimpi itu, menghindari kepunahan langit, dan membunuh seorang Kaisar Iblis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membunuhnya dengan pedang menebas, membalik telapak tangan, meledakkan tubuh suci Iblis suci yang agung, yang memiliki batas warisan darah dan dapat membentuk kembali tubuhnya, tetapi tidak berguna di depannya. Kaisar Iblis Surgawi datang dan menembus dengan tombak, tetapi meleset dan dibunuh oleh telapak tangan Ye Chen. Segel. 2 Kaisar jahat, satu di depan dan satu lagi di belakang, yang satu mencubit segel langit dan bumi, dan yang lainnya melakukan metode yin dan yang, keduanya dilarang oleh cara Kaisar. Ye Chen tiba-tiba membuka tubuhnya yang mendominasi, dan pedang abadi samsara di tangannya juga menjadi besar, dengan sapuan pedang, kedua Kaisar itu ditebang. Melarang. Teriakan mendesis datang dari segala arah di timur, barat, utara, selatan, dan mereka adalah 4 Kaisar Iblis Surgawi. Apa yang mereka pegang adalah segel yang sama. Di atas langit, ada cahaya ajaib yang melesat ke langit. Langit pada ketiadaan, lingkaran matahari hitam berkumpul. Setiap sinar cahaya dipenjara oleh Kaisar, jenis yang dapat menutup yang maha tinggi. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya,
menghancurkan blokade dan menghancurkan matahari hitam, keempat kaisar iblis surgawi juga diserang, satu demi satu berbalik ke samping. Tekan aku. Keempat wali agung itu berteriak dengan keras, masing-masing menempati satu sisi, masing-masing memegang spanduk besar, yang dimasukkan ke dalam kekosongan, dan spanduk besar itu terbang teratur dengan rantai, dan dikumpulkan ke dalam sangkar penyegel. Ye Chen benar-benar ingin tertawa. Dengan tingkat larangan ini, tidak apa-apa untuk menyegel tubuh suci Dacheng, tetapi menyegel tubuh suci kaisar hanyalah mimpi. Kandangnya baru saja terbentuk, dan dia memukulnya sebelum kekuatan larangan itu muncul. Ledakan. Lusinan Outland Supreme mengertakkan gigi, bergabung untuk menutup langit dan bumi, dan mengepung mereka dari segala arah. Mengaum. Setelah itu, mendengar nyanyian naga yang keras, Ye Chen menggunakan 8 naga, tetapi semua makhluk tertinggi yang bergegas dipukul oleh ekor naga, dan fondasinya sedikit lebih lemah dari kaisar jahat, dan tubuh kaisar meledak. Adegan lusinan makhluk tertinggi terbang di seluruh langit sangat menarik perhatian. Bagaimana kalau mengatakan bahwa kaisar Ye luar biasa? Makhluk tertinggi di mata dunia, baginya, adalah sekelompok orang kecil. Lan Huan hamil dengan penyakit dan masih memberi makan, dan kaisar meninggal dan menyerah. Jika 10.000 tahun yang lalu, kehidupan pertama memiliki kekuatan bertarungnya. Dia tidak akan pernah mati dalam pertempuran, dan tidak perlu pengorbanan oleh jutaan dewa dan jenderal. Makhluk tertinggi dari wilayah luar yang dapat dibunuh oleh satu orang semuanya musnah, dan tubuh suci yang membuktikan Tao adalah tidak tertutupi. Aku meremehkanmu. Kaisar Dao Sheng Mo mendengus dingin, benar-benar tidak tahan lagi, turun dari ketiadaan, berubah menjadi menara sihir, menutupi Ye Chen di udara, kilat menyambar dan bergemuruh di menara sihir, dan rantai ketertiban terbang seperti ular yang berenang, itu adalah pelarangan jalan kaisar, dan penghancuran jalan kaisar. Blokir saya. Teriakan Ye Chen mengguncang langit, dia mendorong Chaos Realm, dan meledakkan menara sihir, dan bahkan iblis suci kaisar terkejut mundur setengah langkah, matanya penuh kengerian. Tianmo Tiandi mengerutkan kening, Ye Chen lebih kuat dari yang dia duga, setan suci dari jalan kaisar semuanya terkejut, sama dengan kaisar, tubuh suci dari jalan kaisar, setan suci dari jalan kaisar, dikatakan bahwa setan suci lebih kuat dari Ekaristi, pria itu terlalu tangguh. Menarik. Kaisar surga mencibir, dan juga mengulurkan tangan, dan mengorbankan lautan darah, menyapu iblis-iblis mengerikan, menutupi langit dan bumi, jejak darah, semuanya seberat gunung, alam semesta yang hancur berdengung, dan cahaya yang lebih merusak, secara vertikal dan horizontal di dalamnya, dapat menelan seorang kaisar dalam sekejap. Ketika Ye Chen tidak memperhatikan, dia tenggelam di tempat. Lautan darah itu aneh. Dia memiliki kekuatan untuk membubarkan dan memenjarakannya. Cahaya keemasannya dimusnahkan oleh energi darah hanya dalam sekejap. Membuka. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan membelah lautan darah seperti seekor naga. Tatap muka, dia menabrak iblis surgawi Kaisar Dao, memegang belati perang, Ling Tian membantingnya, dan sebelum benar-benar jatuh, langit telah runtuh, dan jalan Taiko juga berdengung, tidak mampu mempertahankan paksaannya. Ye Chen tidak akan pernah dipukul berdiri, jadi dia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Paung! Suara bentrok pedang abadi dan Zange masih sangat jelas, percikan api terpicu, dan lingkaran kepunahan menyebar, dan bahkan makhluk tertinggi Outland yang membunuhnya terlempar sepotong demi sepotong. Pada saat yang sama, alam semesta berada dalam kekacauan, dan kekuatan yang menakutkan dan tak tertahankan menyerbu ke arahnya lagi. Ye Chen, yang baru saja menetap, dan Outland Supreme, yang baru saja menetap, gagal berdiri diam, dan tersapu ke arahnya dengan kekuatan misterius di seluruh dunia. Episode 3052 kurangnya keberuntungan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di jalan Taiko yang redup, terdengar suara gemuruh yang konstan. Alam semesta dalam kekacauan, dan kekuatan misterius dan menakutkan tak tertahankan. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Iblis Surgawi dan Kaisar Dao Sein Iblis. Mereka tersapu ke segala arah, tubuh mereka berat, dan dunia runtuh. Ye Chen tersapu ke timur, dan dia tidak bisa berdiri kokoh di tanah, dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan dia mengetahuinya dengan baik. Sialan. Setelah berdiri diam, dia mendengar raungan dari segala arah. Awalnya pengepungan, tapi ada yang salah dengan Qian Kun, jadi mereka lengah. Jangan khawatir, datang satu per satu. Ye Chen mencibir, memegang pedang reinkarnasi, melarikan diri ke kehampaan, menggunakan Zhou Tian untuk menutupi kesempatan, menggunakan sihir keabadian untuk menutupi sumbernya, dan dia telah bekerja sulit untuk membunuh orang-orang di jalan Taiko. Semua makhluk tertinggi di Outlands akan musnah.
Seperti kata pepatah lama, mudah untuk menyembunyikan senjata terbuka dan sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi. Dia sedang mencari, dan pihak lain juga sedang mencari, atau dalam kelompok 3 orang, atau dalam kelompok 5 orang, berkeliaran di seluruh dunia, dengan kesadaran yang tidak bermoral, menyapu dunia, hanya untuk menemukan Ye Chen. Ye Chen tidak menunjukkan kepalanya, hanya menyelinap dalam kehampaan sepanjang jalan, dia menemukan bahwa bagian jalan Taiko ini lebih lebar dari jalan Taiko yang runtuh sebelumnya, dan ada jauh lebih banyak Outland Supremes daripada sebelumnya. Namun, itu masih dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Pada titik tertentu, dia menetap. Di langit yang jauh, ada 3 sosok yang melintasi langit, mereka adalah 3 kaisar iblis surgawi, satu membawa pedang kaisar, yang lain membawa tombak perang, dan kaisar ketiga memegang kapak perang hitam di satu tangan. Sudut mulut Ye Chen sedikit melengkung, dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi kehampaan, membunuh seperti hantu, menghancurkan orang mati dengan satu pedang, dan seorang kaisar musnah di tempat. 2 kaisar yang tersisa tiba-tiba mengubah ekspresi dan terbang menjauh. Tidak ada jalan ke surga, tidak ada jalan ke bumi. Ye Chen berkata dengan tenang, memikirkan keabadian, dan menetapkan waktu, meskipun hanya sesaat, tapi itu sudah cukup. Dia menebas kaisar iblis hari kedua dengan pedang, dan menghancurkan kaisar iblis hari ketiga. Hari dengan telapak tangan. Setelah melakukan ini, dia menghilang lagi, berbalik dan menghilang. Tidak lama kemudian, Kaisar Dao Sein tiba, bersama dengan 9 kaisar iblis jahat melihat kabut darah di seluruh langit, mereka sangat marah. Ye Chen pernah menoleh ke belakang sejenak, mengabaikan 9 kaisar jahat dan hanya melihat iblis suci kaisar. Alasan mengapa dia pergi bukan karena dia takut pada iblis suci kaisar, tetapi karena belum waktunya untuk memulai perang dengannya. Kasingnya dihapus dan panggilannya penuh dengan kepanikan. Beer, puff, engah, engah. Di dunia yang gelap, ada jeritan satu demi satu, dan bunga darah gelap bermekaran di mana-mana. Kaisar ke-10 Chu di bawah sangkar gelap benar-benar seperti dewa pembunuh. Kemanapun dia pergi, akan ada makhluk tertinggi yang dibantai. Itu dikatakan bahwa kecuali Kaisar Iblis Surgawi dan Kaisar Dao Sein Iblis, tidak ada yang bisa lepas dari pengetahuannya. Sialan. Tianmo Tiandi mengertakkan gigi, wajahnya mengerikan dan menakutkan. Begitu banyak makhluk tertinggi dimainkan oleh tubuh suci kecil, membuat suara dan menghilang, dihancurkan. Keluar. Lolongan Kaisar Dao Sein juga membawa amarah yang mengerikan, seperti mata kaisar dari lubang hitam, guntur dan kilat, dan Ye Chen tidak dapat ditemukan, dan amarahnya pecah. Ini bagus kartu, cara memainkannya telah menjadi beruang, dan kerugiannya biasanya tidak berat. Dalam kehampaan, Ye Chen mengangkat telinganya, pura-pura tidak mendengar, dan membawa pedang reinkarnasinya, berkeliaran. Setiap kali dia melihat tingkat kaisar dan tingkat pencapaian yang luar biasa, dia akan mengorbankannya dengan pukulan yang menggelegar, pertempuran cepat, sebuah tembak, ganti tempat, angker banget. Setelah sekian lama, Kaisar Langit, Iblis Langit, dan Kaisar Dao Sein Iblis keluar, yang berani mengaum dan mengutuk, dan Outland Supremes lainnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut ditemukan oleh Ye Chen, tubuh suci kecil yang membuktikan Taoisme dan menjadi seorang kaisar, terlalu istimewa mengerikan, ada terlalu banyak makhluk tertinggi, dan saat mereka berjalan, kepala dipisahkan dari tubuh. Engah. Merefleksikan cahaya darah, kaisar jahat lainnya dibantai oleh Ye Chen. Itu adalah seorang kaisar tunggal, bersembunyi di kabut, tidak dapat melarikan diri dari pengintaian Ye Chen. Dia menemukannya dalam sekejap, dan membunuhnya langsung di detik berikutnya. Bos, ini 32. Di dunia kecil, Chaos Cauldron berdengung dan bergetar, tersenyum bahagia, tuannya membantai, mereka tidak menganggur, apakah Ye Chen menghitung semuanya? Sejak pemberontakan alam semesta, 32 makhluk tertinggi telah dibantai, prestasi seperti itu belum pernah terlihat dalam sejarah langit. Ye Chen tidak menjawab, tetapi menutup matanya sedikit, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang sedang mengintipnya secara diam-diam dengan metode rahasia, dan itu adalah Kaisar Iblis Surgawi, yang menggunakan kekuatan magis untuk mengunci posisinya. 2 atau 3 detik kemudian, Ye Chen membuka mulutnya, setelah mencibir, dia menghilang dalam sekejap, dan dia telah melarikan diri ke langit spiritual. Segera, Kaisar Langit dan Iblis Langit tiba, wajahnya yang ganas sedikit terdistorsi, dan mata merahnya menakutkan, tetapi dia menelusuri kembali ke posisi Ye Chen, tetapi dia datang agak terlambat. Ah! Di kejauhan, ada teriakan, dan Kaisar Langit dan Iblis Langit segera berbalik, tetapi dia masih terlambat. Kaisar jahat telah dibantai, tetapi Ye Chen tidak terlihat di manapun, dan dia tidak tahu di mana dia pergi.
Tian Xuanmen, permaisuri Tianting kuno membuka matanya lagi, menatap Chang Miao, tidak mengatakan apa-apa, hanya melihatnya seperti itu, seolah mengagumi gulungan gambar yang indah, seolah dia juga bisa melihat jalan Taiko, melihat orang bernama Ye Chen, untuk memamerkan kekuatannya di dunia gelap. Saat dia menutup matanya, pola peri lain terukir di antara alisnya. Segera, bayangan ilusi keluar dari dunia bawah, bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, seperti mimpi, keindahan tiada taraf itu meredupkan semua pemuda di dunia, masing-masing berjalan ringan dalam langkah teratai, setiap langkah, ada bunga teratai. Ada juga hukum di sekelilingnya, yaitu hukum ruang dan waktu, yang disebut jiwa, atau bisa juga disebut tubuh ruang waktu. Dia memasuki gerbang Tianxuan, tenggelam dalam tubuh permaisuri pengadilan surgawi, dan lapisan lain dari halo yang indah menyebar, seperti sinar angin musim semi yang hangat, membawa aroma wanita, bertiup melintasi langit. Segera, Kaisar dunia bawah bergumam pelan, dan menarik napas dalam-dalam. Setelah lebih dari 1000 tahun, permaisuri melebur ke dalam tubuh reinkarnasinya, dan kemudian melebur menjadi 2 jiwa dan 2 jiwa berturut-turut. 5 jiwa yang tersisa hanya masalah waktu. Daozu tidak berbicara, tetapi menatap Yun Feng. Puncak Yunfe pada malam hari sepi dan cerah, tetapi di atas puncak Yunfe, ada visi jalan kaisar di dunia besar segala sesuatu itu, gunung dan sungai berganti-ganti di dalamnya, bunga dan tanaman tumbuh subur, semuanya tumbuh subur dan penuh vitalitas suara langit begitu keras sehingga membangunkan terlalu banyak mimpi, dan pandangannya kesurupan. Malam ini layak untuk diingat. Permaisuri Wilderness Timur akhirnya menembus penghalang dan diberikan peringkat menengah. Underworld terbatuk kering. Daozu juga mengeluarkan batuk kering. Apa ketakutan kaum muda? Inilah ketakutan kaum muda. Saat itu, mereka berdua membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk beralih dari kaisar dasar ke kaisar menengah, dan, berkat jiwa permaisuri surga, mereka jauh di belakang Yao Qi. Jadi, era ini luar biasa. Lari, kemana harus lari? Di jalan Taiko, Ye Chen bertarung melawan Shen Wei lagi. Yang dia kejar adalah iblis suci yang hebat. Meskipun dia memiliki batas suksesi darah, dia tidak bisa menahan serangan Ye Chen, dan kekuatan tempur absolutnya menekannya. Bahkan jika dia abadi, itu masih belum cukup. Selamatkan aku, selamatkan aku. Dacheng Sengmo mendesis, memanggil kaisarnya sendiri. Ye Dadi membunuhnya dalam sekejap, dan menutupi Ling Tian dengan telapak tangan, terukir dengan hukum penyegelan di telapak tangan, yang merupakan perpaduan dari 12 karakter surgawi, formasi dunia bawah besar dan kaisar Dao Fuxi. Dacheng Sengmo ditekan di tempat. Ye Chen tidak membunuhnya, dia memasukkannya ke dalam kuali, berbalik dan menghilang, hanya 3 atau 5 saat sebelum dan sesudah, Kaisar Dao Sein Demon membunuhnya ke langit kosong ini, sayang sekali. Tuan muda Ye sudah lama menghilang. Sepotong ketiadaan lainnya, Ye Chen memperbaiki tubuhnya, mengeluarkan iblis suci, menguncinya di depannya, meletakkan tangannya di tangannya, dan memindai ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Dia bukan seorang kaisar sebelumnya, dan penglihatannya tidak cukup. Sekarang dia bisa melihat lebih jelas. Aku benar-benar ingin tahu, asal-usul antara dua tubuh suci. Iblis suci tidak bisa bergerak, tidak ada darah yang mewarisi batas, di mata berwarna darah, ada keganasan dan tirani, tetapi lebih dari warna ketakutan, karena Ye Chen, tubuh suci kuno, terlalu menakutkan. Ye Chen mengulurkan tangannya, mengeluarkan sinar asal-usul iblis suci dari tubuh iblis suci, dan menggantungnya di telapak tangannya, lalu mengambil seutas asal dari tubuhnya, dan menggantungnya itu di telapak tangan kanannya. Asal kedua golongan sama-sama memiliki banyak darah. Namun, dalam hal esensi dari sumber aslinya, setan suci memang lebih kuat dari tubuh suci. Warisan dari dua baris ini tampaknya secara inheren tidak adil. Setan suci dapat membuka batas warisan darah pada waktu tertentu, tetapi tubuh suci tidak memiliki hak istimewa ini. Zhang, tidak peduli yang mana, lebih sombong daripada tubuh suci. Ada juga asal-usul darah, iblis suci dapat menelan tubuh suci, tetapi tubuh suci tidak dapat menelan tubuh suci iblis. Ye Chen tidak percaya pada kejahatan, dan ingin menggabungkan dua asal. Sayangnya, kedua asal mula itu pada dasarnya menjijikkan. Ye Chen memikirkan orang percaya. Orang kepercayaan harus menjadi yang paling istimewa. Dari perspektif asal, dia termasuk dalam baris pertama iblis suci dan baris kedua dari tubuh suci. Dalam arti tertentu, dia adalah tubuh suci dan iblis suci. Ini membuktikan bahwa Ekaristi Kudus dan Setan Kudus dapat berbaur bersama. Apa yang hilang? Gumam Ye Chen, selalu merasa bahwa kedua nadi menyatu, apa yang hilang? Kurang beruntung. Tiba-tiba, sebuah suara wanita halus terdengar di telinganya,
dan dia bisa mendengar alisnya terangkat, dan nada suaranya adalah nada dari permaisuri pengadilan surgawi kuno. Suaranya yang lembut tidak hanya kuno, tetapi juga sangat menyenangkan. Ye Chen melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda permaisuri. Itu karena dia tidak melihatnya sehingga dia menghela nafas, berpikir bahwa kekuatan gaib permaisuri yang luar biasa dapat mengirimkan suara dari surga ke jalan Taiko. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega bahwa jalan Taiko awalnya dibuat olehnya, dan dia mungkin memiliki semacam hak istimewa. Kurang beruntung. Ye Chen bergumam lagi, dan sedikit mengernyit. Saat itu, Dong Huang Taixin pernah berkata bahwa wali perempuan itu meminta keberuntungan Raja Dewa, dan keberuntungan Raja Dewa saat itu masih tertidur lelap. Memikirkannya kali ini, kecantikannya bukannya tanpa tujuan. Seperti yang dikatakan permaisuri, kekuatan keberuntungan benar-benar dapat membantu perpaduan tubuh suci dan iblis. Adapun alasannya, dia masih tidak tahu, tetapi dia percaya tanpa syarat pada kata-kata permaisuri surga kuno. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Chen memfitnah, ketika dia berada di dunia manusia, ada orang suci yang jatuh ke surga, tetapi mereka semua terbunuh. Permaisuri meliriknya, lalu menutup matanya. Bukannya dia tidak mengatakannya. Setelah dia menggabungkan 2 jiwa dan 2 jiwa, dia memiliki ingatan kuno itu. Dia tidak tahu rahasia ini saat itu. Mengerti penyatuan 2 Vena. Jujur saja, dia akan membawamu kembali ke surga di tahun depan. Ye Chen mengangkat tangannya, dan memberkati puluhan ribu segel di tubuh Da Cheng Sengmo. Dia tidak memiliki kekuatan keberuntungan, tetapi Raja Kebaikan Keberuntungan memilikinya. Bisakah kedua urat itu bergabung? Ambil kembali dan coba. Episode 3053 Satu tendangan sampai mati. Setelah menerima Da Cheng Sengmo, Ye Chen langsung menghilang. Setelah 3 atau 2 napas, Kaisar Iblis Surgawi dan Kaisar Dao Sein Iblis tiba satu demi satu. Kesadaran mereka yang mendominasi menutupi alam semesta, tetapi Ye Chen tidak ditemukan, yang satu memiliki ekspresi ganas, dan yang lainnya memiliki mata merah. Adapun Kaisar Ye, dia telah melarikan diri beberapa juta mil. Di hari-hari berikutnya, dia menjadi sangat terarah, dia membunuh iblis surgawi dan iblis jahat satu persatu, tetapi dia hanya menangkap iblis suci tingkat Dacheng, sehingga mereka dapat dibawa kembali untuk penelitian. Seiring waktu, Outland Supremes terbunuh satu demi satu, atau dibantai atau ditangkap, yang semuanya adalah mahakarya Ye Chen. Sialan. Kaisar Langit dan Iblis Langit sangat marah sehingga mereka menjadi gila, begitu pula Kaisar Dao dan Sein Iblis. Tampaknya kecuali mereka, makhluk tertinggi lainnya dari domain luar telah musnah dalam hal ini. Bagian dari jalan Taiko, dan sulit untuk melihat siapapun. Dalam kehampaan yang redup, Ye Chen berjalan dengan pedang di tangan. Pedang abadi yang berubah menjadi reinkarnasi masih berlumuran darah, yaitu darah iblis surgawi dan iblis jahat. Dia benar-benar telah menjadi tukang daging profesional Kaisar. Lagi pula tahun-tahun ini, Kaisar terkubur di tangannya, tidak kurang dari 100, adapun setan suci Dacheng, masih ada lebih dari selusin yang tersegel di Chaos Cauldron. Namun, pembunuhan ini belum berakhir, Kaisar Langit, Iblis Langit, dan Kaisar Dao Sein Iblis masih ada, jadi mereka juga harus dibantai. Di tengah guntur dan kilat, dia berhenti di ujung lain jalan Taiko, berdiri di ujung dan melihat ke kejauhan. Apa yang dia lihat adalah kehampaan dan kehampaan. Seharusnya jarak yang tak terbatas dari jalan Taiko di seberang. Dia samar-samar bisa mendengar gemuruh. Seharusnya fluktuasi perang besar, satu demi satu, Anda tidak perlu melihatnya, Anda dapat mengetahui bahwa ada juga makhluk tertinggi dari domain asing dan orang-orang dari surga di seberang jalan Taiko. Adapun apakah mereka dewa atau kaisar, dia tidak tahu. Telah berlumuran darah dan tulang. Perlahan menutup matanya, dia mengungkapkan tubuh aslinya, dan melepas penutup Zhou Tian. Dan semua metode rahasia penutup juga tersebar. Tujuan dari mengekspos posisi seperti ini sangat jelas. Dia ingin melawan Kaisar Langit, Iblis Surgawi dan Kaisar Dao Sein Iblis di sini. Dalam barisan 1 lawan 2, dia akan bertarung dengan sangat buruk. Oleh karena itu, dia harus menggunakan otaknya. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika Anda dapat melihat salah satu dari mereka menabrak jalan Taiko, itu akan jauh lebih mudah. Segera, dia menghilang ke dalam ketiadaan lagi, dan menggunakan Zhou Tian untuk menutupi kesempatan itu, dan menggunakan cara keabadian Kaisar untuk menutupi sumbernya. Dia menyembunyikannya dengan erat, hanya menunggu Iblis Surgawi dan Iblis Suci. Selesaikan salah satu dari mereka. Kaisar ke-10 dari Great Chu dapat bertarung dan melawan, dan dia juga pandai dalam serangan diam-diam. Prosesnya tidak penting, tetapi akhirnya penting. Segera, ada ledakan.
Di timur, Kaisar Langit dan Iblis Langit datang, menyapu roh-roh jahat yang mengerikan melintasi langit. Seperti dewa iblis yang tak tertandingi, orang bisa melihat wajah ganas itu dari jarak jauh, dengan kekuatan seorang kaisar surgawi, menghancurkan surga dan bumi. Di barat, jalan kaisar dan momentum iblis suci lebih kuat, disertai dengan penglihatan kehancuran di sepanjang jalan, jalan Taiko yang hancur bergoyang, mata itu seperti lubang hitam, melakukan semua kehancuran, seperti dewa pembunuh dari neraka. Dalam hal kecepatan, itu harus kaisar langit dan iblis langit, yang pertama membunuh, berdiri di Changmao, menghadap ke langit dan bumi, mata mereka hampir menyempit menjadi garis, dan kesadaran ilahi dari jalan kaisar memindai inci demi inci. Ye Chen bersembunyi dalam ketiadaan, tidak bergerak, menoleh untuk melihat kaisar Dao Sein Demon yang akan membunuhnya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Heavenly Emperor Heavenly Demon sebelum kaisar Dao Sein Demon datang untuk membunuhnya, dia mendorong kaisar langit dan iblis langit ke Zhou Yu. Bos, ini tentang menendang. Chaos Cauldron sedikit bergetar, dan Chaos Fire dan Chaos Thunder juga mencemooh. Apa yang dikatakan ketiganya benar, Kaisar Langit dan Iblis Langit sedang berdiri di tepi jalan Taiko. Jika Anda berdiri dalam posisi seperti itu, Anda hanya perlu menendangnya dari belakang untuk menyelesaikan jasa Anda. Mungkin Anda tidak bisa membunuh dia dengan satu tendangan, tetapi Anda dapat menendangnya keluar dari jalan Taiko tidak berbeda dengan menendang sampai mati, karena setelah keluar dari jalan Taiko, tidak ada kehampaan dan kehampaan. Tidak peduli apakah kaisar atau kaisar surga, sulit untuk melarikan diri dari pemusnahan kekuatan dunia bawah, ini jauh lebih mudah daripada bertarung dengannya. Melihatnya seperti ini, berpikir seperti ini, Kaisar Ye mengangkat kakinya dengan sadar, dan menendang dengan sisi yang mendominasi, dan kekuatannya cukup, itu mengintegrasikan kekuatan suci Kaisar, dan juga memasukkan banyak kekuatan tabu dan dewa menentang dewa ya, saya bisa melihat seorang Kaisar ditendang sampai mati. Kaisar Langit, Iblis Langit, yang masih mencari Ye Chen, berbalik dengan penuh semangat. Menghadapinya, dia melihat telapak kakinya menendang keluar dari kabut, dan kecepatannya sangat cepat, bahkan jika dia berada di alam Kaisar Langit, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia ditendang dengan kuat di dada, di saat itu, dia bisa mendengar suara tulang Kaisar patah di tubuhnya. Tapi bukan apa-apa, yang mengerikan adalah tendangan itu menendangnya keluar dari jalan Taiko dari ujung jalan Taiko. Wajah Kaisar Langit dan Iblis berubah, dan ekspresinya langsung berubah menjadi ketakutan. Ketika dia melangkah keluar dari jalan Taiko, dia, Kaisar Langit, selemah semut. Tidak. Demon Surgawi berteriak, mencoba yang terbaik untuk kembali ke jalan Taiko, tetapi sayangnya, kekuatan Mingming terlalu kuat, dan apa yang disebut kekuatan supernatural dan penanaman jalan Kaisar telah menjadi dekorasi, dan tubuh Kaisar Surga hancur seketika hancur, jenis yang sulit dibentuk kembali, satu-satunya roh primordial ilusi yang tersisa juga terdistorsi dan musnah menjadi abu. Ratapan itu datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Setelah itu, hanya dalam beberapa saat, iblis surgawi tingkat Kaisar Surgawi terkubur menjadi abu, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa satu gelombang pun atau bahkan jejak yang tertinggal. Dia seharusnya sangat sedih sebelum meninggal. Dia juga harus menjadi orang yang mati paling lucu di antara banyak Outland Supremes. Meskipun dia tidak ditendang sampai mati, dia tidak berbeda dengan ditendang sampai mati. Dia ditendang ke neraka oleh Ye Chen. Sepanjang sejarah, tidak ada yang seperti itu. Contoh, tidak dapat disangkal bahwa kaki ini memang agak berat. Kata Ye Chen penuh arti. Dia sudah memiliki kain panjang di tangannya, dan dia mengangkat telapak kakinya dan menggunakan kain itu untuk memukul debu di kakinya. Ke tempat yang lebih baik. Hanya dengan satu tendangan, Kaisar Surgawi ditendang sampai mati. Sebagian besar permaisuri pengadilan surgawi kuno tidak dapat dibandingkan dengan catatan mitos semacam itu. Faktanya, permaisuri Gu Tianting bisa melihat adegan meledakkan langit ini. Keadaan pikiran tertinggi seperti dia, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut, dia memalukan bagi iblis, sungguh bakat. Jadi, kadang-kadang, apa yang disebut hukum terlarang yang menantang surga mungkin tidak mudah digunakan dengan kaki. Kaisar dan iblis surgawi adalah contoh berdarah. Belum lagi dia, bahkan Ye Dadi tidak bisa mempercayainya. Banyak. Kaisar surgawi. Itu kaisar surgawi. Di dunia kecil, kuali kekacauan bergetar, begitu pula api kekacauan dan guntur kekacauan, ketakutan, tercengang di jalan Taiko, dan juga tercengang pada kehampaan dan kehampaan di luar jalan Taiko. Menakutkan, seorang kaisar surgawi jatuh dan mati dengan sangat sederhana. Ledakan. Didampingi oleh ledakan, Kaisar Dao Sein Demon tiba, dan ketika dia melihat Ye Chen, alisnya sedikit mengernyit.
Dia jelas merasakan keberadaan Kaisar Langit dan Iblis Surgawi sebelumnya, tetapi setelah membunuh di sini, tidak ada tanda-tanda setan surgawi, hanya Ye Chen yang terpisah dari alu itu cukup tegak. Senior, apa yang kamu cari? Ye Chen masih memegang kainnya, dan masih memukuli debu di kakinya. Dia tidak hanya tenang, tetapi juga sangat santai. Kaisar Surgawi dan Iblis dimakamkan, dan dia bertarung sendirian. Dia tidak takut pada Kaisar, orang suci dan setan. Kaisar Dao, Iblis Suci, tetap diam, kekuatan ketuhanannya yang ekstrim berada di puncaknya. Dia menatap Ye Chen, dia tidak lagi memikirkan Kaisar Iblis Surgawi, yang dia cintai, dan yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh. Ye Chen, tidak aman, bertarunglah di tempat lain. Kata Ye Chen, melangkahi ketiadaan, dan melarikan diri dari dunia ini. Cara Kaisar, Iblis Suci dan Iblis Surgawi tidak sama. Yang tertinggi ini tidak dapat dibunuh, dia harus ditangkap hidup-hidup, kembali melakukan penelitian. Episode 3054 Tubuh Suci Jalan Kaisar vs Setan Suci Jalan Kaisar. Kemana kita akan pergi? Kaisar Dao Shengmo mendengus dingin, mengikuti tubuhnya seperti bayangan, menutupi langit dengan telapak tangan, dalam keadaan batas suksesi darah, tidak peduli kekuatan atau paksaan ilahi, mereka berada di puncak, telapak tangan seberat gunung, dan belum benar-benar jatuh, telah runtuh, dan alam semesta akan segera runtuh. Ye Chen Huo berbalik dan meninju langit. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan lingkaran kesunyian menyebar. Dao Sein Demon Kaisar berdiri diam, tetapi tulang tinju Ye Chen meledak, dan dia hancur untuk sementara waktu, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dia hampir ditekan oleh telapak tangan Kaisar Dao Sein Demon. Itu benar, itu juga alam Kaisar, Iblis Suci lebih halus daripada sumber asli dari tubuh suci, dan dengan penambahan batas warisan darah, Ye Chen secara bawaan bukan tandingan Kaisar, Iblis Suci, dan satu-satunya hal yang lebih kuat darinya adalah persepsi Tao. Dengan cara ini, tubuh sucinya dapat dihancurkan dengan satu telapak tangan sebelumnya, tubuh suci yang membuktikan jalannya meledak, dan Iblis Suci yang menjadi Kaisar tidak tertutup. Inilah mengapa Ye Chen menempatkan Iblis Suci Kaisar di solusi terakhir dengan dukungan immortal, orang itu sangat sulit untuk dibunuh, apalagi ditangkap hidup-hidup. Penindasan. Kaisar, orang suci, dan Iblis berbicara dalam diam. Meskipun kata-katanya sedikit, mereka seperti guntur abadi, mengibaskan lemari besi surgawi yang abadi. Tertutup di dalamnya, bel luar biasa diubah oleh kekuatan ilahi dari Iblis Suci, menyatu dengan asalnya, dan diukir dengan tabu. Melihat jam besar, ada gambar lain, dunia mandiri, dengan kilat dan guntur di atas, dan bulan dan matahari, dengan bintang di seluruh langit, semuanya bersinar dengan cahaya kehancuran, dan di bawah adalah jurang yang gelap. Dengan kekuatan melahap yang mengerikan, ki dan darah Ye Chen dipadamkan di langit di atas, dan kekuatan ilahi Ye Chen dilahap di bawah, itu adalah kekuatan supernatural penghancur, dan itu juga merupakan hukum Kaisar terlarang, yang sangat mendominasi. Zeng. Ye Chen mengerutkan kening, melawan Hua Mi dengan paksa, mengorbankan pedang samsara, menggambar Lei Feng, tubuhnya seperti pelangi, melarikan diri dari celah, dan menabrak jari Kaisar Dao Shengmo secara langsung, dadanya menonjol keluar lubang darah, jika bukan teleportasi Taixu, yang mengalihkan pukulan kerusakan, yang tertusuk jari akan menjadi kepala. Ye Chen tidak berani ceroboh, dan terbang di belakangnya. Bersenandung. Dia sangat cepat, dan Kaisar Dao Sein Demon bahkan lebih cepat. Saat dia menembus dadanya, tombak hitam pekat muncul di tangannya, yang terlempar dari tangannya dan menembak Ye Chen sepanjang jalan. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan langsung membuang jalan Kaisar dengan tidak jelas. Namun, ada tabu yang terukir di tombak, yang telah menguncinya. Jalan Kaisar sia-sia dan tidak berguna, dan bahkan pemikiran kedua tentang keabadian dan waktu mundur hanyalah dekorasi, dan pukulan itu tidak dapat dihentikan. Engah. Cahaya darah keemasan tiba-tiba muncul, dan tubuh suci tingkat Kaisar dipaku menjadi kehampaan dengan tombak, dan darah menyembur tipis, bersinar terang. Itu jauh. Kaisar Dao Sein Demon menyeringai, dan menunjuk lagi, menyodok alis Ye Chen, mengabaikan tubuh suci, langsung menyerang Kaisar Dao Primordial Spirit. Ini benar-benar milikmu. Ye Chen mencibir, mengeluarkan tombak dalam sekejap, melawan jari Kaisar, dan menggunakan tombak sebagai tongkat, dan mengayunkannya. Ledakan. Ledakan. Di kedua sisi kehampaan, Ye Chen menstabilkan tubuhnya dan menginjak kehampaan. Di sisi yang berlawanan, Iblis Suci juga memperbaiki tubuhnya dan menginjak kehampaan. Bedanya, langit di atas tubuhnya pulih seketika, sementara Ye Chen, tubuh Kaisar dua lubang darah di lukanya belum sembuh, dan cahaya yang tersisa dari lukanya masih melarutkan esensinya.
Ini, kamu memaksaku. Kata Ye Chen dengan tenang, memutar lehernya dengan keras, menggulung energi dan darah emas, jatuh ke langit, menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya keemasan, melapisinya seperti matahari, bersinar terang di dunia yang gelap. Langkah ini, sekilas, tampak seperti pendahulu dari pertunjukan kekuatan yang hebat. Karena, postur megah telah diatur. Kaisar, orang suci, dan iblis tersenyum, menonton dengan penuh minat, menatap Ye Chen dari awal sampai akhir, dan tidak peduli seberapa luas darahnya, dia tidak cocok dengan batas suksesi darah. Ayo, Ye Chen mengeluarkan dentang, melolong begitu keras. Kemudian, saya melihat orang itu melarikan diri. Itu benar, dia melarikan diri, kaki dan kakinya sangat mati rasa, dan dia melarikan diri 1 juta mil dalam sekejap. Dia ingin bertarung, tetapi tidak sekarang. Hewan di sisi berlawanan tidak mati atau hancur. Jelas tidak. Waktu yang tepat untuk bertarung dia harus menunggu lawan batas warisan darah menghilang. Melihat Kaisar Dao Sein Demon lagi, dia tertegun sejenak, apa yang terjadi, apakah tubuh suci kecil itu kabur? Kemana harus pergi? Setengah saat kemudian, saya mendengar bahwa Kaisar, orang suci, dan iblis berteriak dengan keras. Dia mengangkat kakinya dan melangkahi Chang Miao, mengejar Ye Chen. Wajah yang semula main-main dan kasar sekarang menjadi banyak garis hitam, dan itu penuh dengan kemerahan. Dengan tampilan yang mengerikan, Anda fisik suci kecil, Anda masih berani mempermainkan saya. Fisik suci itu kuat, dan mereka semua adalah orang yang agresif. Mengapa ada orang seperti Anda, yang bertindak sangat realistis, layak menyandang nama Holy Fisik? Maaf. Ini akan menjadi jawaban Tuan Muda Ye. Ekaristi itu kuat, tetapi tidak bodoh. Mengetahui bahwa ada batas suksesi darah, mengetahui bahwa tidak akan ada kematian atau cedera, tetapi tetap dengan bodohnya bergegas ke atas, itu bukanlah keberanian dan ketakutan, itu adalah kerusakan otak. Lagi pula, kenapa kamu memarahiku? Aku punya nyali untuk menarik warisan darahku. Kaisar ini bersumpah kepada dewa bahwa dia akan mengirimmu kembali ke rumah nenek sepanjang jalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dunia yang gelap, ada raungan konstan. Di depan, Ye Chen melarikan diri jauh-jauh. Di belakangnya, iblis suci mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Satu di depan yang lain, keduanya menyapu kekosongan tak berujung. Kemampuan Ye Dadi untuk melarikan diri bukan karena tutup panci. Setan suci mengejar puluhan juta mil, dan juga menempuh jarak puluhan juta mil, tapi dia tidak mengejar. Jika dia tidak mengejar, dunia akan mengalami malapetaka. Dimanapun mereka berdua lewat, langit akan runtuh satu per satu. Keturunan tubuh suci hanya akan lari. Kaisar Dao Sein Demon mendesis, menggertakkan giginya dengan marah. Ye Chen mengabaikannya, dan melarikan diri sebagaimana mestinya, menunggu darah pihak lain menghilang, dan dia akan memberitahu iblis suci mengapa bunganya begitu merah, untuk saat ini. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengajak anjing berjalan-jalan. Adegan di Sutian benar-benar seperti berjalan-jalan dengan anjing, Ye Chen berlarian di langit, dan iblis suci mengejar ke seluruh langit, mengganggu dunia. Aku berkata, batas waktunya juga harus habis. Dia adalah iblis suci dari jalan Kaisar. Dan batas waktunya, mungkin akan mendapat bonus. Ye Chen sudah menyadari hal ini. Hanya ketika dia memiliki pencerahan dia dapat menunda-nunda seperti ini dalam hal pencerahan, iblis suci tidak sebaik dia, dan dalam hal tungkai dan kaki, iblis suci hampir berada di belakangnya. Lari, kemana harus lari? Saat melarikan diri, ada kejutan yang menyenangkan. Saya tidak sengaja melihat Kaisar jahat, yang menyembunyikannya secara diam-diam. Ye Chen melihatnya sekilas, dan dengan pedang reinkarnasi, dia membunuh kedua tubuh Kaisar dan roh primordial. Ketika iblis suci tiba, Ye Chen telah melarikan diri dari dunia itu. Suksesi darah memiliki batas waktu dan memiliki ujungnya sendiri. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Ye Chen membeku. Setan suci tiba tak lama kemudian, dia tidak memiliki darah lagi untuk mewarisi batas, tetapi dia tetap mengesankan, dengan sepasang mata yang seterang darah. Kembalikan padaku. Ye Chen mendengus dingin, menekan fuksi dengan telapak tangan Kaisar. Setan suci mengabaikannya, membelahnya dengan telapak tangan, dan melompat keluar seperti naga. Sebelum dia bisa menyerang, Ye Chen mendatanginya seperti hantu. Itu juga mengabaikan tubuh fisik dan langsung menyerang roh primordial Dao Kaisar. Paong! Perisai naga ilahi yang menjaga Shanghai oleh iblis suci sangat ulet, dan Jiu Dao Sensang bahkan tidak menggoyahkannya, hanya percikan api yang terpicu. Mengaum, mengaum. Pada saat yang sama, keduanya membuka 8 naga langit, 8 naga hitam, 8 naga emas, dan 16 naga langit mengayunkan ekornya, mereka bertabrakan seketika, dan langit runtuh. Membunuh. Perang.
Keduanya memperbaiki tubuh mereka dan menyerang satu sama lain. Di seberang Chang Miao, Kaisar Dao Sein Demon menyerang telapak tangan kehancuran, dan tubuh suci Kaisar Dao meledakkan pukulan yang mendominasi. Metode rahasia harus disederhanakan dalam legenda. Masih tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan lingkaran cahaya melintasi langit. Karena itu, alam semesta terbalik sepenuhnya, dan gaya yang tak tertahankan muncul kembali, dan keduanya tertarik ke dua sisi. Sialan! Setan suci meraung dengan marah, dan Ye Chen juga mengutuk secara diam-diam. Ledakan! Ledakan! Tidak lama kemudian, dua ledakan terdengar tanpa pandang bulu. Ye Chen mendarat di tanah dan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Setan suci itu juga mendarat di tanah dan terhuyung-huyung. Ketika dia berdiri diam, dia tiba-tiba menghilang. Lebih tepatnya, dia diseret ke dalam mimpi oleh Ye Chen untuk menemukannya. Setan suci dari jalan Kaisar tidak sesederhana yang dikatakan, dia diseret sejenak, dan kemudian keluar dari mimpi sejenak, naik ke langit, dan berubah menjadi matahari yang gelap, mencoba untuk menghancurkan Ye Chen. Zeng! Ye Chen membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, menggunakan cara Kaisar sebagai busur dan reinkarnasi sebagai anak panah, dan menembak ke langit. Satu anak panah menembakkan matahari, dan bahkan iblis suci pun terkejut. Pedang itu memotong ke dalam ruang dan waktu, dan Kaisar, orang suci, dan iblis berdarah. Karena alasan ini, dia juga menerima telapak tangan iblis suci, dan tubuh suci yang dipukuli itu retak, tulang Kaisar berlumuran darah suci, dan langit runtuh. Tekan untukku. Iblis suci meraung, mengorbankan penglihatan ekstrim, itu adalah alam iblis hitam, di mana tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Ye Chen membuka Chaos Realm dan menabraknya secara langsung. Ledakan. Ledakan lain, visi dua Kaisar dan Tao bertabrakan, dan keduanya runtuh inci demi inci. Dapat dilihat bahwa dunia yang kacau berada di atas angin, hanya karena pemahaman iblis suci tentang Tao jauh lebih sedikit daripada pemahaman Ye Chen yang sebenarnya. Arti. Dan Ye Chen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia melangkah keluar dari dunia yang kacau dan melangkah ke tanah sihir hitam. Gunung yang dia injak runtuh, mengguncang iblis suci untuk memuntahkan darah, dan dia hampir dipotong dengan pedang. Ah! Iblis suci meraung, membuka tubuh tiran, memegang pedang di tangannya, dan mengayunkan Ye Chen. Sebelum tongkat kedua jatuh, Ye Chen juga membuka tubuh, mematahkan pedang dengan satu pedang, dan iblis suci jatuh kembali. Aku tidak percaya. Wajah iblis suci itu muram, dan ada seberkas cahaya ajaib yang terbang keluar dari tubuhnya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, itu bukanlah cahaya ajaib, tetapi senjata ajaib, pedang peri, pisau ajaib, bel besar, segel harta karun. Di seluruh langit, seperti bintang hitam dan hitam, mereka berbaris di langit. Jika Anda mengatakan mereka adalah Kaisar dan Iblis Suci, semua senjata magis adalah Kaisar yang ekstrim. Melihat barisan, jika Ye Chen melihat mereka, dia tidak bisa tidak mendecakkan lidahnya. Pasti ada ratusan dari mereka, dan Kaisar, senjata telah menjadi kubis Cina. Aku datang. Chaos Cauldron menggertak dan bergegas keluar dari dunia kecil, dikelilingi oleh api kekacauan dan guntur kekacauan. Tidak ada metode rahasia, hanya mengamuk sepanjang jalan. Senjata Kaisar Setan Suci sombong, itu lebih ganas daripada senjata Kaisar, satu persatu, artefak Kaisar dihancurkan berkeping-keping satu persatu, dan pecahan artefak magis memenuhi langit, dan gambarnya sangat indah. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Artefak magis melawan artefak magis, master melawan master, tubuh suci, dan iblis suci bertarung lagi, sampai ke puncak misti. Setan suci memancar ke seluruh dunia, seperti dewa iblis, roh jahat itu luar biasa, dan serangan itu adalah cara Kaisar untuk keabadian, dan alam semesta dihancurkan. Tubuh suci berada dalam cahaya keemasan sangkar, dengan kaki di atas lautan emas abadi, dan kepala tergantung dari langit berbintang yang luas, seperti dewa perang, tak terkalahkan bagiku, melakukan semua jalan, tinju emas tidak tertandingi, dan tinju bisa melihat darah. Episode 3055 kembali ke surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Jalan Taiko berguncang, dan dunia kacau balau. Di atas langit, penglihatan kehancuran terjalin dan digariskan, memantulkan pancaran sinar kiamat, hujan darah turun seperti hujan ringan, ada darah iblis suci, dan darah tubuh suci, dan pada musim gugur, masing-masing dari mereka berubah menjadi bentuk naga serang satu sama lain sampai mati. Dapat dilihat bahwa Ye Dadi lebih unggul, dan sebagian besar waktu, dia bertarung melawan setan suci, dan tembakannya sengit dan mendominasi. Di sisi lain, setan suci, dengan rambut acak-acakan, berteriak dan meraung marah, tidak memiliki darah untuk mendukung batas, dia bukan lawan Ye Chen,
Esensi darah, tirani para dewa, tidak sebaik persepsi seorang Tao, banyak hukum Ye Chen keluar bersama, mendominasi surga jadi. Bos tidak terkalahkan. Di dunia, dan iblis suci yang memukulnya berubah menjadi seekor anjing. Kuali yang kacau telah selesai, dan mereka bertiga berkumpul bersama, dengan suara keras, dan terkadang berlari untuk melakukan serangan diam-diam. Orang suci setan menderita tak terkatakan, karena mereka bertiga, mereka disiksa, tapi dia tidak pernah memalsukan senjata Natal. Serangan diam-diam tidak lebih dari masalah kecil, yang benar-benar menakutkan adalah Ye Chen, yang telah menghancurkan iblis suci lebih dari sekali. Aku tidak percaya. Setiap kali tidak ada waktu untuk melakukannya, pada dasarnya ada baris ini, dan Kaisar tidak terkecuali. Seperti orang gila, dia menjadi gila untuk menyerang, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan Marven kamu, tidak hanya gagal menjatuhkannya, mereka yang sering terluka dan dipukul tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Mengaum, mengaum. Nyanyian naga terdengar lagi, itu bukan 8 naga, tetapi tubuh suci dan iblis suci, yang keduanya telah berubah bentuk. Ye Chen berubah menjadi naga emas, dan iblis suci berubah menjadi naga hitam. Kedua naga itu berputar ke atas, serangan Dao, satu emas dan satu hitam, di atas Chang Miao, cukup mencolok, lebih banyak darah, mengalir turun seperti hujan. Pada saat ini, Qian Kun tampaknya masuk akal. Meskipun ada kekacauan, itu tidak terkait dengan kekuatan semacam itu. Tampaknya ia ingin menonton pertempuran besar dengan serius dan melihat siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Tubuh suci Kaisar bahkan lebih mendominasi. Selama periode ini, permaisuri pengadilan surga kuno pernah membuka matanya, melirik Chang Miao, sepertinya bisa melihat jalan Taiko, membuka matanya sejenak, dan menutupnya sejenak, dia memiliki keyakinan mutlak pada Kaisar tertinggi. Dia tenang, Dacheng Sengmo yang disegel dalam kuali yang kacau itu penuh dengan kengerian. Dia menyaksikan Ye Chen menendang Kaisar Iblis Langit keluar dari jalan kuno dengan satu kaki, dan langsung membunuh Kaisar. Dia juga menyaksikan Ye Chen bersamanya matanya sendiri Ye Chen memukul setan suci. Apa yang terjadi di dunia saat ini, tingkat dan alam yang sama, Iblis suci dari jalan Kaisar, tidak dapat bersaing dengan tubuh suci kecil, dan asal mula yang lebih halus tampaknya telah menjadi hiasan. Ledakan. Gemuruh. Deru ketiadaan menjadi semakin tirani, dan tubuh suci itu benar-benar mendominasi, itu menjatuhkan seorang kaisar dan iblis suci dari langit timur sampai ke langit barat, dan darah hitam memercik ke seluruh alam semesta. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Raungan iblis suci bukan hanya kemarahan tetapi juga ketakutan. Mungkin, yang terakhir lebih. Dia memiliki semangat juang yang tak terkalahkan, tetapi itu dihancurkan oleh Ye Chen hari ini. Kecuali keuntungan dari asal darah, sisanya adalah mentalitas pertempuran, pemahaman tentang jalan, dan pemahaman tentang tabu. Mereka jauh lebih rendah dari Ye Chen. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memukulmu untuk mempercayaiku. Ye Chen berkata dengan ringan, tubuh naga emas yang cerah bahkan lebih besar, bermandikan kecemerlangan emas, dikelilingi oleh hukum kekacauan, dan disertai dengan penglihatan dari jalan Kaisar, tubuh naga adalah bentuk luar dari jalan, dia naga emas yang berubah jauh lebih besar daripada naga hitam iblis suci. Ekaristi. Ketika dikatakan dan dilakukan, lingkaran tubuh naga, serangan dengan Tao, dan guntur dan kilat yang dimuntahkan semuanya tabu, menyatu dengan kekuatan reinkarnasi, waktu, dan ruang waktu. Setan suci yang diretas penuh bekas luka, dan sekujur tubuh penuh luka sangat sulit disembuhkan. Setan suci dikalahkan, tubuh naga besar diledakkan, dan jatuh dari ketiadaan. Selama musim gugur, ia berubah menjadi bentuk manusia lagi, tetapi bentuk manusianya hilang, setengah kepalanya meledak, dan suci kuno tubuh iblis dari jalan Kaisar juga terekspos, postur yang cukup meledak di tempat. Ye Chen juga berubah menjadi bentuk manusia. Adalah salah bahwa tidak ada bekas luka di tubuh suci, tetapi tidak ada masalah serius. Berdiri di atas langit, cahaya keemasan bersinar seperti sebuah monumen, yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun. Ledakan. Di tanah, sebuah lubang yang dalam dihancurkan, dan seluruh jalan Taiko berguncang untuk beberapa saat, dan ada lebih banyak kilatan petir dan guntur dalam kehampaan. Aku tidak percaya. Setan suci itu meraung, menyeret tubuh suci yang berdarah itu ke langit. Ye Chen mengangkat tangannya dan menekan dengan telapak tangan. Engah. Setan suci berdarah, kecuali setengah kepalanya, sisa tubuhnya diledakkan menjadi abu, dan kembali ke bumi lagi, mengubah lubang yang dalam di tanah menjadi jurang yang dalam, berlumuran darahnya. Ah! Orang ini tidak percaya pada kejahatan, dan bergegas keluar dari jurang maut lagi.
Sangat disayangkan bahwa formasi Kaisar Dao Fuxi dan formasi gelap besar 12 karakter surgawi telah ditempatkan, dan mereka terkunci di udara dan tidak dapat dihancurkan. Ye Chen telah memberkati kekuatan tabu dan terintegrasi ke dalam hukum kekacauan. Tidak peduli seberapa enggan Ren Zhengmo, dia masih ditekan dengan paksa. Puluhan ribu segel dipasang padanya, dan dia tidak bisa bergerak. Pada titik ini, Ye Dadi masih khawatir, dia menggunakan reinkarnasi untuk mengubah pagoda, mengumpulkannya, dan menggunakan ruang dan waktu untuk mengubah rantai besi, mengunci asalnya dan Daogen mengikuti batasnya. Di menara, raungan iblis suci tidak pernah berhenti. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya, tetapi dia ditekan oleh tubuh suci kecil. Dia adalah seorang kaisar yang agung, iblis suci, dan keberadaan yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Dia kalah dari garis kedua tubuh suci. Ini memalukan, sangat memalukan. Namun, tidak peduli seberapa keras Anda melolong, itu tidak berguna. Ye Chen menembak dengan cahaya surgawi dan menyeretnya ke dalam tidur nyenyak. Tidak ada lolongan dan raungan, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Pada titik ini, Ye Chen hanya duduk, mengeluarkan kendi, dan menuangkannya dengan penuh semangat. Hari-hari ini, dapat dikatakan bahwa rekornya luar biasa. Belum lagi hal-hal lain, hanya berbicara tentang Kaisar Langit, Iblis Langit, dan Kaisar Dao Sein Demon melihat tiga alam surga, siapa yang bisa menandingi dia membandingkan bahu-membahu. Jika kehidupan pertama masih ada, saya tidak tahu betapa senangnya itu. Awal dan akhir dari reinkarnasi ke-9, yang ke-9 melampaui yang pertama, betapa sulitnya baginya untuk menjadi Kaisar Tuwuk saat itu, tampaknya itu bukan masalah besar jika menyangkut Ye Chen, bahkan Kaisar. Ngomong-ngomong, Iblis Suci, berlutut, dan bahkan Kaisar Puncak datang ya, mungkin tidak cukup. Setelah sekian lama, Ye Chen bangkit, berubah menjadi avatar yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas ke empat sudut jalan Taiko, mencari inci demi inci. Apa yang sedang Anda cari? Mencari retakan, jalan Taiko yang aneh ini, saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan saya tidak akan seberuntung itu jika saya kembali ke gambar yang menghancurkan langit dan menghancurkan jalan Taiko. Dewanya ini tidak pernah diam, berjalan melalui kehampaan, kesadaran spiritual Kaisar telah diperdalam tanpa batas, dan dia juga mencarinya sedikit demi sedikit. Pencarian ini adalah Maret. Dalam 3 bulan terakhir, dia tidak pernah berhenti, dan dia tidak berhenti selama sehari. Retaknya tidak ditemukan, tetapi seekor ikan yang lolos dari jaring ditemukan. Itu adalah Kaisar Iblis Surgawi. Ketika Ye Chen menyadarinya, wajahnya pucat. Bahkan Kaisar, orang suci, dan iblis tidak dapat mengalahkannya, apalagi dia. Ditemukan oleh Kaisar Ye, akibatnya bisa dibayangkan. Sebagai makhluk tertinggi dari domain asing, Ye Chen selalu lugas. Pada bulan keempat, dia pergi ke ujung jalan Taiko lagi, hanya karena dia mendengar suara gemuruh dari seberang jalan Taiko. Pada bulan kelima, inkarnasi menemukan celah. Ye Chen tiba seketika, menatap celah itu untuk waktu yang lama, dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu bukan celah di lorong, tetapi alam semesta berubah, mengganggu ruang dan merobek celah. Celah angkasa. Pada bulan ke-6, retakan kedua terwujud. Ye Chen tiba pertama kali, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang benar ada celah di bagian itu, tetapi ada jejak roh jahat yang bocor. Dari sudut pandangnya, tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah roh jahat. Dia bergerak dan menghancurkan celah itu. Pada bulan ke-7, terdengar suara gemuruh dari semua surga, dan sumbernya adalah Tian Xuanmen, permaisuri dari istana surgawi kuno, yang benar-benar meluluhkan jiwa Tao. Dacu di malam hari melakukan banyak penglihatan kuno, belum lagi dunia, bahkan dua kaisar, Tianming dan Ming, tampak linglung. Penglihatan abadi ditutupi dengan cahaya peri abadi. Pada bulan ke-8, Ye Chen menetap dalam kehampaan. Ada retakan, dan tidak terlalu besar, panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan kekuatan ruang, dan waktu mengalir keluar dari dalam. Itu adalah Tian Moyu. Ye Chen pergi ke jalan, menghadap celah, melemparkan 10.000 pedang ke arah sekte, dan yakin bahwa ada iblis di lorong itu, dan dia sedang dalam perjalanan ke sini, dia tidak tahu apakah ada kaisar surgawi, tapi pasti ada banyak kaisar, dan dia bisa mendengar iblis di lorong itu mengutuk dan melolong. Ye Chen tidak membuang waktu, dan dia tidak akan berbicara omong kosong. Dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghancurkan retakan. Adapun akhir Kaisar Iblis Surgawi di bagian itu, dia tidak terlalu peduli. Yang dia pedulikan adalah retakan yang mengarah ke langit. Kaisar Tian terbayar, sampai bulan ke-9, dia menemukan celah seperti itu, yang dekat dengan ujung jalan Taiko. Pada hari itu, jalan Taiko dalam keadaan berubah-ubah,
dan seringai yang menutupi langit muncul lagi, ganas dan tirani. Ye Chen meliriknya, dan melarikan diri ke celah dalam sekejap. Anehnya, mengikutinya ke dalam celah, seringai itu juga meraung dan berubah menjadi ketiadaan, tanpa menghancurkan jalan Taiko. Di lorong, tubuh Ye Chen seperti pelangi, dan dia langsung pergi ke sisi yang berlawanan. Saya pernah ke sini sekali, dan saya sudah terbiasa dengan jalannya. Bedanya, lorong kali ini jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Bahkan dia takut dengan kekuatan tabu terbang. Jika itu adalah kaisar biasa, dia akan melakukannya. Memasuki bagian itu, dan mungkin tidak bisa keluar. Cantik, sangat cantik. Dunia bawah Mingxian, kaisar dunia bawah duduk di sana dengan tenang, sangat energik, dan ada gulungan kuno di depannya. Para aktor juga kenalan, jika Di Huang dan Permaisuri Donghua ada di sini, mereka mungkin bisa mengalahkan pria ini sepanjang jalan kembali ke rahim ibunya. Tiba-tiba, retakan muncul, dan Ye Chen jatuh dari langit. Ledakan. Setelah itu, terjadi ledakan, dan Gunung Jieming yang megah runtuh dengan keras, dan kaisar yang menonton edisi kolektor juga dihancurkan oleh Ye Dasao. Aku kembali. Daozu, yang sedang memancing di tepi danau Tianji, tiba-tiba berdiri, dan dapat melihat Ye Chen melalui penghalang. Dia tidak tahu apakah itu karena pertempuran atau karena bagian itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aku kembali. Ye Chen berdiri, tersenyum dengan kenangan, jalan Taiko dan perjalanannya, selalu merasa bahwa ratusan tahun telah berlalu, pemandangan kampung halamannya masih indah untuk dilihat. Dia masih kaisar puncak agung dari kampung halamannya, dan dia nyaman untuk melangkah. Benar, Kaisar Hades masih di bawah kakinya, dan dia masih menginjaknya. Dia melihat ke segala arah, tetapi kakinya tidak diam, dia menghancurkannya dengan keras seperti menginjak puntung rokok, yang membuat Kaisar Ming batuk darah. Ye Chen, kamu jalang. Kaisar dunia bawah mengutuk, dan bangkit dengan terhuyung-huyung, Kaisar puncak yang agung, berkepala abu-abu, wajah tua, hitam pekat. Ye Chen tidak berbicara, hanya menatap tangan Kaisar Hades, seolah-olah dia memegang gulungan kuno, seolah-olah itu adalah edisi langka, dan itu harus menjadi satu-satunya di tiga alam yang membuat Kaisar Hades jatuh cinta. Dengan dia begitu banyak. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, jangan datang ke sini tanpa masalah. Kaisar Ming mengelus janggutnya, dan wajahnya yang hitam besar langsung menjadi serius. Saat dia berbicara, dia tidak lupa meletakkan edisi kolektor dalam pelukannya, dan langsung memberkati metode terlarang, yang berisi Anda tidak bisa membiarkan Ye Chen melihat gambarnya, itu akan menyebabkan kekacauan di dunia. Ye Chen mengangkat tangannya, dan melirik Kaisar dunia bawah dari atas ke bawah. Dibandingkan dengan harta Kaisar dunia bawah, dia lebih optimis tentang Kaisar dunia bawah edisi kolektor. Kaisar dunia bawah ini tidak terlalu otentik. Ada hal yang begitu baik, tetapi saya tetap menyembunyikannya dan tidak menunjukkannya kepadanya. Mengapa Yao Qimu tidak mengenakan pakaian apapun? Kaisar dunia bawah yang jenaka, yang menatap seluruh rambutnya, mengubah topik pembicaraan saat itu juga, dan dia akan melarikan diri selama Ye Chen menoleh ke belakang. Bentak. Ye Chen menamparkan dan memanggil, wajah Kaisar dunia bawah bengkok, dan dia berani membodohiku, keterampilan apa yang kamu miliki? Wow, kecut. Kaisar Ye pergi, dan Kaisar Liu Ming sendirian, terhuyung-huyung di sana, matanya penuh dengan bintang emas, kepalanya hampir putus. Setiap kali ada jembatan seperti itu, Daozu sangat senang, dan dia merekam setiap bagian untuk Kaisar Ming, dan ketika tiga alam bersatu, dan ketika kaisar dari semua dinasti kembali, setiap orang akan memberikan salinannya. Ye Chen muncul kembali, sudah berada di puncak Yunfei. Puncak Yunfei di bawah bulan sepi, Nanming Yusu dan yang lainnya masih tidur, dan gadis Yeling tidak terlihat. Dia mendarat di puncak Yunfei, dan Ji Ningsuang duduk bersila untuk menyadari Tao, bermandikan sinar bulan, cerah dan tanpa celah, dengan jenis ketenangan dan mimpi yang unik, dan helaian rambut yang disikat sedikit membawa keharuman dari seorang wanita. Lanjutan. Gumam Ye Chen pelan, berjongkok di depan Yao Qi, dan mengangkat tangannya lagi, seperti katak, menatap istrinya. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Yao Qi telah berkembang dari dasar ke lanjutan menengah. Di tengah malam, selalu ada orang dengan tangan yang tidak jujur, mereka mengulurkan jari dan menyodok di sana, tapi elastisitasnya bagus. Dengan sodokan ini, Yao Qi terbangun, dan melihat wajah-wajah menghadapnya, berkedip padanya, menunjukkan kedua baris gigi sambil tersenyum. Aku kembali. Senyum permaisuri selembut ingatan. Ye Chen tersenyum dan duduk. Saya memiliki ketakutan saya sendiri, dan yang menakutkan bukanlah Outland Supreme, tetapi jalan Taiko yang runtuh memikirkannya sekarang, saya berjalan di depan gerbang neraka.
Yao Qi meraih lengan Ye Chen, dan memiringkan pipinya di bahunya, dan bersama Ye Chen, menatap langit berbintang yang luas. Di tengah malam, Ye Chen membawakan God King Good Fortune yang sedang tidur. Setelah selesai, dia memberikan darah. Kemudian, iblis suci yang hebat dilepaskan. Yao Qi terkejut, dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, dia terkejut ketika melihatnya, ada lebih dari selusin setan suci disegel dalam kuali kacau Ye Chen, dan salah satunya adalah iblis suci kekaisaran. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan sinar keberuntungan, mengambil sumber dari tubuh suci, dan juga mengambil sumber dari iblis suci. Didorong olehnya, kekuatan keberuntungan, sumber ekaristi, dan sumber iblis suci benar-benar bergabung perlahan, dan kekuatan ilahi yang misterius terjalin, kecemerlangan kuno yang murni dan bersinar. Yao Qi sedang menonton, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, iblis suci dapat menelan tubuh suci, tetapi tubuh suci tidak dapat menelan iblis suci, ini, dia tahu saat itu, dan dengan kekuatan keberuntungan, dia mampu menggabungkan. Menarik. Ye Chen menghela nafas, matanya bersinar cerah. Permaisuri surga kuno tidak membohonginya, kekuatan ilahi dari Raja Keberuntungan benar-benar memiliki efek magis yang tidak terduga.